guys, kembali lagi dengan saya Pranto DPS Tumorang dengan NIM 2101152 dengan jurusan budidaya perkebunan. Saya akan membahas tentang materi pemasaran di perkebunan. Yang pertama itu standarisasi dan grading produk perkebunan. Yang pertama, standarisasi. Kegiatan menetapkan standar mutu produk yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan melindungi dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Yang kedua itu grading. Kegiatan pengelompokan produk berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Jadi tujuan standarisasi dan grading produk di perkebunan itu ada, yang pertama itu meningkatkan kualitas produk. Produk yang standarisasi dan grading memiliki kualitas yang terjamin dan seragam. Yang kedua, melindungi konsumen. Konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan harapan dan terhindar dari produk yang tidak berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk. Produk yang distandarisasi dan digrading lebih mudah diterima di pasar domestik dan internasional. Yang keempat, mempermudah perdagangan. Standar mutu yang seragam memudahkan proses perdagangan dan transaksi antar pihak. Dari manfaatnya, meningkatkan nilai jual produk. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, memperlancar perdagangan. Yang keempat, meningkatkan citra produk. Di sini kita dapat lihat proses standarisasi dan grading. Yang pertama itu penetapan standar mutu. Standar mutu ditetapkan oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Standarisasi Nasional atau BSN di Indonesia. Yang kedua, menetapkan standar mutu. Produsen menerapkan standar mutu dalam proses produksi. Yang ketiga, pengujian dan pemeriksaan. Produk diuji dan diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan standar mutu. Yang keempat, sertifikasi. Produk yang memenuhi standar mutu mendapatkan sertifikat. Yang kelima, grading. Produk dikelompokkan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam grading. Yang pertama itu sifat fisik, sifat kimia, sifat organoleptik, dan sifat biologis. Kedua, informasi pasar dan teknik pemasaran produk perkebunan. Yang pertama itu informasi pasar, permintaan pasar. Memahami dulu jenis produk perkebunan yang diminati oleh konsumen, tren permintaan, dan target pasar. Yang kedua itu persaingan. Mengidentifikasi pesaing utama, keunggulan dan kelemahan mereka, serta strategi pemasaran mereka. Yang ketiga, harga pasar. Mengetahui harga produk perkebunan di pasaran, baik lokal maupun internasional. Yang keempat, kondisi ekonomi. Menganalisis kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi permintaan dan harga produk perkebunan. Yang kelima, peraturan dan kebijakan. Memahami peraturan dan kebijakan yang terkait dengan perdagangan produk perkebunan. Teknik pemasaran. Pemasaran tradisional. Penjualan langsung ke konsumen melalui pasar tradisional atau melalui pengepul. Pemasaran modern. Penjualan melalui supermarket, minimarket, atau toko online. Pemasaran digital. Pemasaran digital memanfaatkan media sosial, website, dan platform online lainnya untuk menjangkau konsumen. Yang keempat, branding. Membangun merek produk perkebunan yang kuat dan mudah diingat. Yang kelima, promosi. Melakukan kegiatan promosi untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk perkebunan. Yang keenam, packaging. Mengembangkan kemasan yang menarik dan informatif untuk menarik konsumen.
strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama itu menentukan target pasar, yang kedua mengembangkan diferensiasi produk, yang ketiga membangun hubungan dengan pelanggan, dan yang keempat memanfaatkan teknologi, dan kelima mengevaluasi dan memantau. Oke, mari kita lanjutkan ke materi yang saya ketahui. Yang pertama, supply chain atau rantai pasokan ialah jaringan organisasi, sumber daya, aktivitas, informasi, dan entitas lainnya yang terlibat dalam aliran barang dan jasa dari hulu ke hilir. Sedangkan value chain atau rantai nilai, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Supply chain, perbedaan utamanya, kalau supply chain berfokus pada alur barang dan jasa, sedangkan value chain itu berfokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan. Skala supply chain umumnya lebih luas, sedangkan value chain itu pada aktivitas internal perusahaan. Tujuannya, supply chain mengantarkan produk atau jasa dengan efisiensi dan efektif, sedangkan value chain menciptakan nilai maksimum bagi pelanggan. Contoh supply chain di sini bisa kita lihat mobil, dan selanjutnya pabrik mobil, dealer, dan terakhir itu pembeli atau konsumen. Di value chain itu di restoran, yang pertama itu pembelian bahan baku, kedua persiapan makanan, dan ketiga pelayanan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih.